Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tahapan-tahapan dari siklus sel. Jadi, salah satu dari tahap siklus sel ini adalah proses pembelahan atau yang disebut juga dengan mitosis. Jadi, mitosis dalam siklus sel ini, dia itu berada pada bagian terpendek dari siklus. Kemudian fase mitosis akan bergantian dengan tahap yang lebih panjang yang disebut dengan interfase. Jadi intinya siklus sel ini mengalami pergantian dua tahap inti, yaitu ada intrafase dan mitosis. Jadi interfase itu dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada G1 atau gap 1, yang kedua ada fase S atau sintesis, dan yang ketiga itu ada fase G2 atau gap 2. Nah, jadi selama fase interfase ini, sebenarnya sel itu aktif tumbuh dengan memproduksi protein sitoplasma, termasuk organel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma pada fase G1. Harus kita ketahui bahwa sebelum siklus sel dimulai, sel harus tumbuh terlebih dahulu untuk menyalin DNA, sehingga dapat membelah dirinya menjadi dua. Nah, fase ini disebut dengan interfase. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase pertama pada interfase, yaitu gap 1. Pada fase ini, sel akan tumbuh membesar dan membentuk dinding molekuler. Nah, pada fase ini pula disebut juga fase istirahat. Karena apa? Karena di fase ini tidak adanya terjadi sintesis DNA, hanya persiapannya seperti pembentukan enzim dan protein. Pada fase ini juga, DNA diperiksa oleh protein untuk memastikan tidak adanya kerusakan sebelum DNA replikasi. Nah, berarti pada fase ini, sel akan tumbuh dan akan melakukan persiapan untuk sintesis DNA, di mana sel akan melakukan sintesis DNA dan terjadi proses replikasi kromosom pada saat berada di tahap sintesis. Pada fase sintesis, replikasi DNA di dalam nukleusnya. Nah, pada fase G2 atau gap 2 ini, nukleus sudah dibungkus oleh selaput nukleus. Nukleus mengandung satu atau lebih nukleolus. Dua sentrosom telah dibentuk oleh duplikasi sentrosom tunggal. Setiap sentrosom tersebut mengandung dua sentriol yang berfungsi untuk memisahkan DNA selama fase mitosis nanti. Nah, pada fase ini kromosom belum terlihat secara individual karena belum terkondensasi. Tahapan mitosis terbagi menjadi 5, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diakhiri dengan pembelahan sitoplasma yang disebut juga sitokinesis. Tahapan mitosis yang pertama adalah profase. Pada tahap ini, nukleus menghilang. Benang-benang kromatin sudah terkondensasi menjadi kromosom dan dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Setiap kromosom terduplikasi menjadi dua kromatin identik yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya oleh kohesin. Gelendong yang terdiri dari sentrosom dan mikrotubulus mulai terbentuk. Sentrosom-sentrosom bergerak jauh karena didorong oleh mikrotubulus yang ada di antaranya. Selanjutnya adalah prometafase. Pada fase ini, selaput nukleus terfragmentasi dan mikrotubulus yang mengulur dari sentrosom dapat memasuki wilayah nukleus. Kromosom semakin terkondensasi dan masing-masing kromatid kini memiliki kinetokor. Kinetokor yaitu struktur protein yang terletak pada sentromer. Beberapa mikrotubulus ada yang melekat pada kinetokor, kini disebut mikrotubulus kinetokor. Inilah yang menarik kromosom. Sedangkan mikrotubulus non-kinetokor dapat berinteraksi dengan sejenisnya dari kutub yang berseberangan. Jadi, semua mikrotubulusnya dapat berpasangan. Nah, next ada metafase, yaitu fase mitosis yang paling lama, berlangsung sekitar 20 menit. Pada fase ini, sentrosom berada pada kutub berseberangan. Kromosom berjajar pada lempeng metafase. Jadi di tengah-tengah gitu ya guys. Setiap kromosom kinetokor kromatis saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor dari kutub berseberangan. Lanjut, yaitu tahap
tahapan anafase ini tahapan paling pendek guys, cuma beberapa menit aja. Anafase ini dimulai ketika protein kohesin terbelah dan membuat kedua kromatid saudara berpisah secara tiba-tiba. Setiap kromatid memadat menjadi satu kromosom utuh. Kedua kromosom anakan mulai bergerak ke arah ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Karena mikrotubulus melekat ke sentromer, kromosom bergerak ke arah sentromer terlebih dahulu. Sel akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetokor memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Nah, akhirnya tahapan terakhir pada mitosis, yaitu tahapan telofase. Pada tahap ini, kedua nukleus anakan terbentuk dalam sel selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk. Nukleus muncul kembali dan kromosom menjadi kurang terkondensasi. Akhirnya guys, yang terakhir di siklus sel yaitu sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Biasanya lah berlangsung pada saat akhir telofase, sehingga kedua sel anak muncul tak lama setelah mitosis berakhir. Pada sel hewan, sitokinesis melibatkan pembentukan leukom penyimbakan yang membagi menjadi dua. Nah guys, setelah semua proses berakhir, sel anakan yang baru terbentuk tadi akan memulai hidup baru. Maksudnya akan memulai siklus barunya sendiri, yaitu siklus yang sama yang dialami oleh induk ya. Dan begitu seterusnya, siklus sel akan terjadi sampai makhluk hidup yang bersangkutan mengalami kematian. Jadi gimana guys, udah pada paham kan? Kalau belum ada yang belum paham dan masih bingung, boleh bertanya ya.